Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Rina Maretasari selaku dosen pengampu pengantar manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang terhormat teman-temanku mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan hari ini kami kelompok 1 akan coba mempresentasikan materi dengan judul Lingkungan dan Budaya Perusahaan. Materi ini sendiri terdiri dari 9 pembahasan yang akan kami sampaikan dengan data mahasiswa dan pembahasan sebagai berikut. Poin pertama adalah menghadapi ketidakpastian manajerial yang akan disampaikan oleh Saudari Sucita Eka Aprilia. Poin kedua adalah lingkungan eksternal yang akan disampaikan oleh Saudari Arianda Dara. Poin ketiga adalah penjelasan macam-macam lingkungan yang akan disampaikan oleh Saudara Ina Duyanto. Poin keempat adalah hubungan organisasi lingkungan yang akan disampaikan oleh Nadia Nagata. Poin kelima adalah lingkungan internal budaya perusahaan yang akan disampaikan oleh Febia Idilio Masdivi. Poin keenam adalah lingkungan dan budaya yang akan disampaikan oleh Hanisa Aulia Salsabila. Kemudian poin selanjutnya adalah membentuk budaya perusahaan untuk menentukan respon inovatif yang akan disampaikan oleh Sri Wahyuni. Poin ke-8 adalah mengatur budaya berkinerja tinggi yang akan disampaikan oleh Moh Yusril Pratama. Kemudian untuk poin terakhir adalah kesimpulan budaya yang akan disampaikan oleh Saudara Martin. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan Saudari Sucita Eka Aprilia untuk mempresentasikan bagiannya. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk menghadapi ketidakpastian manajerial. Karakteristik lingkungan yang mempengaruhi ketidakpastian adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi organisasi dan sejauh mana faktor-faktor tersebut berubah. Apabila faktor eksternal berubah secara cepat, organisasi akan mengalami ketidakpastian yang sangat tinggi, sehingga perusahaan harus melakukan usaha agar dapat beradaptasi dengan perubahan secara cepat di dalam lingkungan. Selanjutnya, apabila sebuah organisasi hanya berhubungan dengan beberapa faktor eksternal saja, maka faktor ini relatif stabil, seperti halnya perusahaan pembotolan minuman ringan dan pengelolaan makanan. Manajer dari jenis perusahaan tersebut hanya akan menghadapi situasi ketidakpastian yang rendah. Meskipun demikian, memberikan perhatian terhadap isu-isu eksternal juga jangan dikesampingkan, terutama bagi perusahaan minuman dan makanan. Ketika begitu muncul pendatang baru dengan inovasi terbaru yang mereka bawakan, tentunya kita akan terkejut dan untuk mengikutinya pun terasa sulit karena sudah terlanjur jauh dan butuh proses pembelajaran lagi. Oleh karena itu, bukan mustahil bahwa perusahaan-perusahaan besar bisa saja dikalahkan oleh pemain baru karena disebabkan oleh kelalaian terhadap faktor-faktor lingkungan. Maka pentingnya memahami ketidakpastian lingkungan bagi seorang manajer adalah memiliki informasi yang memadai tentang faktor lingkungan agar dapat memahami dan memprediksi kebutuhan perubahan. Namun tidak ada yang tahu masa depan, bukan? Meskipun dengan pengetahuannya tidak sempurna, perusahaan harus tetap dikelola dan rencana harus tetap dibuat. Dan yang lebih penting, kelak, tekanan pada organisasi perusahaan akan menguji kesiapan mereka untuk mengatasi kemungkinan yang berbeda dari rencana sebelumnya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, dipersilakan. Dalam sistem manajerial, tentu kita tidak lepas dari permasalahan dan ketidakpastian yang bisa terjadi setiap saat dan dimanapun. Untuk menyelesaikan masalah, kita harus tahu akar permasalahannya. Mengapa kita harus mengetahui akar permasalahannya? Tujuannya adalah agar kita dapat menentukan langkah korektif apa dan bagaimana yang sesuai dengan kondisi perusahaan kita. Sehingga kita bisa mengurangi resiko kesalahan yang sama, memprediksi kebutuhan di masa yang akan datang, serta meningkatkan performa dan mutu perusahaan. Ketidakpastian manajerial, sumber masalahnya bisa berasal dari dua faktor, yaitu faktor lingkungan eksternal dan juga faktor lingkungan internal. Faktor lingkungan eksternal. Faktor lingkungan eksternal adalah unsur-unsur yang berada di luar perusahaan
namun dapat memberi pengaruh langsung terhadap permasalahan. Faktor lingkungan eksternal dibagi menjadi 3, lingkungan perusahaan, lingkungan umum, serta lingkungan kerja. Selanjutnya adalah faktor lingkungan internal. Faktor lingkungan internal adalah unsur-unsur yang berada di dalam perusahaan tersebut, di antaranya adalah pekerja, sistem manajerial, dan budaya. Oke teman-teman, presentasinya saya lanjutkan. Dari presentasi yang sudah disampaikan oleh saudari Aryanda Dara tadi, kita dapat menjelaskan bahwa lingkungan perusahaan adalah seluruh unsur di sekitar perusahaan yang berpotensi mempengaruhi perusahaan tersebut. Nah, lingkungan perusahaan itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian yang secara menyeluruh bisa mempengaruhi perusahaan tersebut. Yang pertama adalah lingkungan internal, yang kedua adalah lingkungan tugas, dan yang ketiga adalah lingkungan umum. Lingkungan internal itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian pula. Yang pertama adalah lingkungan pekerja. Kenapa saya bilang itu lingkungan pekerja? Karena SDM yang dimiliki pekerja akan sangat mempengaruhi produktivitas yang dihasilkan pada perusahaan tersebut. Ya, ingat, sumber daya manusia yang baik, yang pintar, dan yang sudah dipilih akan sangat beda untuk menghasilkan kapasitas ataupun tonase yang dihasilkan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah budaya. Kenapa saya bilang budaya? Karena attitude ataupun karakter dari suatu pekerja, ya, ataupun suatu karyawan itu harus dibentuk oleh perusahaan tersebut. Maksudnya gimana? Jika di atasnya karyawan, atau bisa kita bilang pengawas ataupun mandor, posisinya tidak berada di lokasi karyawan tersebut, kalau misalkan budaya mereka sudah bagus, attitude mereka sudah bagus, karakter mereka sudah bagus, pekerja tersebut akan tetap bekerja. Jadi mereka nggak bakalan istirahat kalau misalkan tidak diawasi, kalau misalkan tidak ditunggui. Kenapa demikian? Karena budaya yang baik akan mempengaruhi tingkat produksi suatu perusahaan tersebut. Ya, jadi kenapa budaya saya masukkan dalam lingkungan internal yang akan mempengaruhi perusahaan. Nah, poin ketiga adalah manajemen. Manajemen internal yang saya bilang. Jadi suatu perusahaan harus sudah ada yang namanya manajemen. Di mana manajemen itu sendiri ada banyak bagian. Yang pertama adalah manajemen keuangan. Yang kedua adalah manajemen SDM, yang ketiga adalah manajemen produksi, yang keempat adalah bisa kita maksud dengan manajemen sistem ataupun yang lainnya. Jadi manajemen internal itu sangat mempengaruhi untuk tingkat produksi suatu perusahaan. Nah, poin yang kedua adalah lingkungan tugas. Lingkungan tugas itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pelanggan ataupun customer. Jadi kita harus tahu pasar yang akan kita bidik itu pasar apa, produk yang akan kita jual itu seperti apa, ya. Jadi untuk customer sangat mempengaruhi untuk produktivitas ataupun tingkat penjualan dari suatu perusahaan. Yang kedua adalah pesaing ataupun kompetitor, ya. Jadi untuk pesaing ataupun kompetitor memang sangat mempengaruhi untuk tingkat produksi ataupun tingkat penjualan suatu perusahaan. Yang mana kita bisa tahu kalau misalkan perusahaan tersebut menerbitkan produk A, pasti untuk perusahaan sebelahnya akan menerbitkan produk B. Sebagai contoh, adanya Xenia, adanya Avanza, ya. Jadi di situ kita bisa lihat untuk pesaing ataupun kompetitor akan sangat mempengaruhi tingkat produksi ataupun penjualan suatu perusahaan. Yang ketiga adalah pemasok ataupun distributor. Nah, kenapa saya masukkan di lingkungan tugas untuk pemasok ataupun distributor? Karena pemasok itu sendiri akan sangat mempengaruhi untuk proses produksi suatu perusahaan, di mana notabene
perusahaan tersebut tidak mungkin bisa berkembang ataupun memproduksi barangnya sendiri ataupun mengassembling barang itu sendiri tanpa ada bantuan dari pemasok ataupun distributor yang notabene mereka bisa menyediakan barang mentah. Ya, ingat, suatu perusahaan tidak mungkin dia berdiri sendiri. Pastinya ada vendor, pastinya ada subkon, pastinya ada pemasok ataupun distributor. Jadi barang mentah yang notabene itu dibuat di suatu perusahaan, kalau misalkan pemasok atau distributornya itu tidak bisa menyediakan lagi, otomatis produksi yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut terhenti, ya. Karena untuk distributor atau pemasoknya, barang yang akan mereka pasok macet. Jadi untuk sementara produksi suatu perusahaan tersebut terhenti. Makanya untuk distributor sangat mempengaruhi tingkat produksi suatu perusahaan ataupun tingkat penjualan suatu perusahaan. Nah, poin keempat adalah pasar tenaga kerja. Kenapa saya bilang pasar tenaga kerja masuk ke lingkungan tugas? Pasar tenaga kerja itu sendiri adalah titik temu antara sektor swasta dan sektor negeri, di mana notabene pasar tenaga kerja membantu pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan, ya. Jadi untuk pasar tenaga kerja sangat membantu pemerintah untuk membuat proses kebijakan pemerintah. Terus yang ketiga yang masuk dalam lingkungan perusahaan adalah lingkungan umum. Lingkungan umum itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lingkungan alam. Kenapa saya sebut lingkungan alam? Karena sumber daya alam akan sangat mempengaruhi tingkat produksi suatu perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang notabene itu memakai bahan-bahan dari alam. Kita kasih gambaran perusahaan plywood yang notabene dia sangat mengandalkan dari bahan alam, ya, dari pohon sengon. Kalau misalkan sumber daya alamnya tidak bagus, ya, sumber daya alam tidak diperbaharui ataupun direboisasi, barang mentah mereka akan habis. Otomatis akan sangat mempengaruhi tingkat produksi perusahaan tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah sosial dan budaya. Kenapa saya bilang sosial dan budaya? Karena di mana perusahaan itu berdiri, ya, mereka pasti akan melibatkan masyarakat sekitar, ya. Kalau misalkan attitude ataupun tingkah laku masyarakat di sekitar itu bagus, adat istiadatnya bagus, ya, jadi perusahaan tersebut akan berdiri di tempat yang kondusif. Ya, beda cerita sama perusahaan yang berdiri di suatu daerah yang notabene itu tidak kondusif. Pastinya akan mempengaruhi tingkat produksi ataupun penjualan perusahaan tersebut. Karena kalau misalkan terjadi kericuan di suatu wilayah ataupun suatu daerah di mana perusahaan itu berdiri, otomatis perusahaan tersebut akan stop produksi. Produksi akan berhenti. Kenapa produksi akan berhenti? Karena lingkungan tersebut tidak kondusif. Jadi untuk perusahaan usahakan kalau misalkan cari tempat ataupun cari tempat untuk mendirikan suatu perusahaan, survei dulu, cari tempat yang kondusif, cari tempat yang adil dan budayanya bagus. Jadi untuk suatu produksi tidak akan terganggu karena situasi yang tidak kondusif di masyarakat sekitar, bukan Indonesia, ya. Untuk selanjutnya adalah hukum politik. Kenapa saya bilang hukum politik? Nah, kebijakan pemerintah daerah akan sangat mempengaruhi tingkat ataupun kualitas suatu produksi suatu perusahaan. Ya, jadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, entah itu dari RT ataupun dari kelurahan ataupun dari tingkat kabupaten ataupun kecamatan, itu sangat mempengaruhi untuk suatu perusahaan. Kenapa saya bilang demikian? Kalau misalkan dari pihak kelurahan ataupun dari pihak kecamatan mengeluarkan surat untuk perusahaan tersebut, di mana notabene perusahaan tersebut mengganggu lingkungan sekitar ataupun menimbulkan pencemaran sekitar, otomatis, ya, hukum politik ini harus diikuti oleh perusahaan tersebut. Kalau enggak, masyarakat mungkin bisa menyegel secara ilegal perusahaan tersebut tanpa ada persetujuan dari pemilik perusahaan, karena yang pertama sudah mengganggu masyarakat, entah itu dari karyawannya yang terlalu banyak, terus yang kedua mungkin bisa jadi polusi, yang ketiga bisa jadi untuk pencemaran limbah. Nah,
Hukum politik ini mungkin bisa diberlakukan di masyarakat untuk perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut berdiri di lingkungan sekitar masyarakat. Yang kedua adalah ekonomi. Kenapa saya bilang ekonomi sangat mempengaruhi tingkat produksi ataupun tingkat penjualan suatu perusahaan? Ekonomi di Indonesia, kita nggak usah ngomongin dulu Indonesia lah, kita ngomongin masyarakat aja sekitar. Kalau misalkan ekonomi mereka bagus, ya toh, ekonomi mereka bagus, pendapatan mereka bagus, otomatis dari tingkat konsumsi mereka akan meningkat, ya. Dari tingkat distribusi perusahaan akan meningkat. Dari tingkat produksi perusahaan akan meningkat. Nah, jadi untuk ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap tingkat produksi suatu perusahaan. Karena ekonomi akan mempengaruhi tingkat konsumsi suatu customer ataupun suatu masyarakat. Yang selanjutnya adalah internasional. Nah, ini mungkin saya sampaikan untuk internasional ini tidak masuk ke semua perusahaan ya, karena untuk sektor internasional ini mungkin masuk ke perusahaan yang notabene itu sudah go internasional atau tingkat produksinya atau tingkat penjualannya itu sudah masuk ke pasar luar negeri ya, ataupun pengambilan barang mentahnya atau barang produksinya itu dari luar negeri, mungkin itu sangat mempengaruhi untuk pasar internasional itu sendiri. Karena kenapa demikian? Yang pertama, kalau misalkan kita ngomongin masalah ekspor ataupun impor, posisi saat ini mungkin perusahaan-perusahaan yang notabene itu pasarnya di luar negeri akan sangat terpuruk dengan kondisi sekarang, di mana notabene kita nggak bisa mendatangkan barang impor dari luar negeri karena untuk ekspedisi sendiri sangat terbatas ya, ekspedisi sendiri sangat terbatas dari luar negeri. Kalaupun kita bisa mendatangkan barang mentah dari luar negeri yang kita buat di Indonesia, kita nggak bisa memasarkan lagi di luar negeri. Jadi banyak perusahaan yang notabene itu penjualan di go internasional akan sangat terpuruk di kondisi saat ini. Oke, mungkin presentasi saya sekian. Silahkan untuk yang mau melanjutkan presentasinya, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Dwi. Selanjutnya saya akan membahas hubungan organisasi lingkungan. Yang pertama, ada ketidakpastian lingkungan. Dalam suatu organisasi harus membuat ketidakpastian menjadi lebih efektif dengan cara mempunyai informasi yang cukup mengenai faktor-faktor di lingkungan. Yang kedua, ada menyesuaikan dengan lingkungan. Jika dalam suatu organisasi terjadi ketidakpastian yang cukup meningkat dan berhubungan dengan pesaing, pelanggan, pemasok, dan peraturan pemerintah, maka manajer dapat menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, ada peran-peran peluasan batas. Dalam peran peluasan batas, biasanya menghubungkan organisasi dengan unsur-unsur penting di dalam eksternal. Dalam kasus ini, biasanya orang-orang yang melakukan peluasan batas menjalankan dua hal organisasi, yaitu mereka mendeteksi dan memproses informasi mengenai perubahan-perubahan dan mewakili kepentingan organisasi pada lingkungan. Yang kedua, ada rekanan antar organisasi. Dalam strategi ini, biasanya untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi batas-batas dan meningkatkan kerjasama. Yang ketiga, ada merger atau usaha gabungan. Dalam strategi ini, biasanya dilakukan oleh dua atau lebih organisasi. Oke, selanjutnya akan dilanjut sama Mbak Sasa. Silakan Mbak. Akan melanjutkan materi tentang pengaruh lingkungan dan budaya perusahaan. Pengaruh yang besar terhadap budaya perusahaan internal adalah lingkungan eksternal. Budaya dapat bermacam-macam adanya di seluruh organisasi. Namun, organisasi dan industri yang sama seringkali menunjukkan karakteristik budaya yang serupa. Budaya internal harus mewujudkan segala hal yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam lingkungan usaha. Lingkungan kerja merupakan suatu hal yang penting dalam suatu organisasi. Lingkungan kerja yang baik tentunya merupakan harapan bagi setiap karyawan. Karena dengan adanya lingkungan kerja yang baik, tentunya para karyawan akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik pula. Ada dua sisi manfaat yang diperoleh apabila budaya perusahaan dipahami oleh seluruh lapisan sumber daya manusia dan bagi perusahaannya. Manfaat bagi sumber daya manusia antara lain sebagai pedoman berperilaku di dalam perusahaan. Dalam hal ini,
Karyawan tidak dapat semena-mena bertindak atau berperilaku sekehendak hatinya. Yang kedua, adanya kesamaan langkah dan visi di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Masing-masing individu dapat meningkatkan fungsinya dan mengembangkan tingkat interdependensi antar individu atau bagian karena individu atau bagian yang lain saling melengkapi dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, memberikan dorongan kepada karyawan untuk mencapai prestasi kerja atau produktivitas yang lebih baik. Yang terakhir, mengetahui secara pasti tentang karirnya di perusahaan sehingga mendorong mereka untuk konsisten dengan tugas dan tanggung jawab. Adapun manfaat bagi perusahaan antara lain sebagai pedoman di dalam membentuk kebijakan yang berkenan dengan ruang lingkup kegiatan intern perusahaan. Yang kedua, untuk menunjukkan pada pihak eksternal tentang keberadaan perusahaan dan ciri khas yang dimiliki. Yang ketiga, merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan perusahaan. Yang terakhir, dapat membuat program-program pengembangan usaha dan pengembangan sumber daya manusia dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran sumber daya manusia yang ada. Untuk slide selanjutnya, dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang lingkungan internal dan budaya perusahaan. Lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan yang berarti, sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah seperangkat nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma yang diterapkan oleh anggota organisasi. Budaya organisasi adalah pola, nilai, dan asumsi bersama tentang bagaimana segala sesuai dijalankan di dalam organisasi. Lingkungan internal dan budaya perusahaan yang terkandung terdapat suatu proses yang menghasilkan suatu budaya atau kebiasaan dalam lingkungan perusahaan. Yang pertama ialah keterlibatan. Faktor ini melibatkan seluruh elemen sumber daya manusia untuk bekerja sama memajukan perusahaan, mulai dari karyawan, staf, dan jajaran lainnya. Yang kedua ialah penyesuaian. Dalam dunia kerja, adaptasi dengan lingkungan baru perlu dilakukan supaya kinerja para sumber daya perusahaan dapat termaksimalkan dengan baik. Ketiga ialah konsistensi. Kinerja yang baik dan kerjasama antar lingkungan perusahaan dapat dilakukan secara konsisten, stabil, dan meningkat, menghasilkan suatu pencapaian dari apa yang ditargetkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, pencapaian. Di sini sebagai tujuan akhir dari proses budaya dalam perusahaan. Selanjutnya ialah tingkat budaya perusahaan. Dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa ada dua tingkatan budaya perusahaan. Pertama adalah yang terlihat. Budaya yang dapat dilihat pada tingkat permukaan. Di sini adalah contohnya artefak, sebagai contoh pakaian, penataan kantor, simbol seremoni. Yang kedua ialah yang tak terlihat. Nilai-nilai yang diwujudkan. Yang kedua ialah yang tak terlihat. Nilai yang mendalam dan pembagian tanggung jawab oleh anggota organisasi. Ada dua contoh. Yang pertama, nilai-nilai yang diwujudkan, dan yang kedua, asumsi yang menjadi landasan dan keyakinan yang dalam. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu membentuk budaya perusahaan untuk menentukan respon inovatif. Di sini ada 3 hal yang mempengaruhi budaya perusahaan. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah orang-orang di dalamnya. Mengapa seperti itu? Karena orang adalah faktor terpenting dalam sebuah perusahaan. Oranglah yang menentukan apakah perusahaan tersebut berkembang ataupun tidak. Jadi untuk membuat sebuah perusahaan berkembang haruslah ada orang ataupun tim yang memiliki budaya dan karakteristik yang baik. Dan jika orang tersebut tidak sesuai dengan budaya perusahaan, maka lebih baik orang tersebut dikeluarkan saja dari perusahaan daripada mengganggu
berkembangnya perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu seorang pemimpin harus bisa mengatur budaya berkinerja tinggi. Karena perusahaan yang sukses yang tahan akan ancaman adalah perusahaan yang memperhatikan nilai-nilai budaya dan berkinerja yang tinggi. Dengan adanya budaya yang baik serta berkinerja yang tinggi pastinya akan bisa membuat perusahaan tersebut berkembang. Yang ketiga yaitu adanya sebuah komitmen dalam berkinerja bisnis. Adanya nilai-nilai akan sangat percuma tanpa adanya sebuah komitmen. Contohnya saja Pancasila. Di sini pastinya teman-teman mengetahui nilai apa saja sih yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Nah, nilai-nilai Pancasila ini juga akan sangat tidak berguna tanpa adanya sebuah komitmen untuk menjalankannya. Kita hanya mengetahui nilainya saja tanpa ada sebuah komitmen untuk menjalankannya akan menyebabkan kita tidak memahami dan kita seenaknya saja untuk menjalankannya, seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Mengatur budaya berkinerja tinggi. A. Jika perhatian terhadap nilai-nilai rendah, lalu jika perhatian terhadap kinerja bisnis rendah, maka dapat keluar dari bisnis. Sedikit penekanan terhadap hasil atau nilai. B. Jika perhatian terhadap nilai-nilai tinggi dan perhatian terhadap kinerja bisnis rendah, budaya yang kuat akan berpengaruh baik pada semangat kerja. Tetapi, bisakah manajer tetap menjaga semangat kerja tanpa hasil bisnis? C. Jika perhatian terhadap nilai-nilainya tinggi dan kinerjanya rendah, maka baik untuk dasar jangka pendek, tetapi tidak akan bertahan lama. D. Jika perhatian terhadap nilai-nilainya tinggi dan kinerjanya bisnisnya tinggi, maka hasil dasar serta inspirasi kerusakannya yang tahan lama dengan adanya budaya kinerja tinggi. Selanjutnya dibawakan teman saya, Martin. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan tentang pembahasan kepemimpinan dan budaya. Pemimpin budaya adalah seorang manajer. Seorang manajer itu sendiri ialah seorang yang memberikan pengaruh dalam budaya perusahaan. Budaya yang dipengaruhi oleh seorang manajer dapat memberikan dorongan atau paksaan kepada para anggota untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Pemimpin memulai kepemimpinannya dengan visi dan misi. Visi dan misi membutuhkan sebuah budaya yang kuat agar dapat mewujudkannya. Maka pemimpin harus mampu mendefinisikan sebuah perusahaan yang bisa melancarkan geraknya dari visi dan misi menuju proses mewujudkannya. Ada beberapa yang harus tertanam pada diri seorang pemimpin, yaitu 1. Seorang pemimpin perlu menyelaraskan diri dengan budaya dan model perilaku yang diinginkannya. Kedua, seorang pemimpin perlu memahami kecocokan dalam budaya dan menggunakan kesadaran ini untuk mendorong perubahan positif. Ketiga, seorang pemimpin perlu terhubung dengan hati dan pikiran karyawan serta selaras dengan tujuan bersama. Dari keberhasilan seorang pemimpin akan terciptanya dan terwujudnya budaya. 1. Etos kerja. Dalam budaya organisasi yang kuat, etos dihasilkan dari konsep budaya yang dilembagakan oleh perusahaan melalui nilai-nilai keyakinan, tata kelola, moral, sistem, prosedur, aturan, kepemimpinan, visi, misi, kemampuan, standar, pengetahuan, dan perilaku kerja. Hasil akhirnya etos muncul sebagai gaya kerja, kebiasaan kerja, pola kerja, karakter kerja, dan motivasi kerja. Di mana etos menjadi seperti sebuah kepribadian kerja perusahaan yang diwakili oleh setiap insan perusahaan atau yang disebut dengan karyawan itu sendiri dengan memiliki sepenuh hati untuk kerja di perusahaan itu sendiri. Yang kedua,
Keberhasilan akan mewujudkan budaya teamwork. Pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan yang transformasional ialah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi yang ada. Dengan demikian, cara menghadapi berbagai karakter karyawan dalam sebuah tim lebih fleksibel. Setelah membangun budaya perusahaan yang kuat, pemimpin dengan gaya ini akan menyatukan perilaku, sifat, persepsi, karakter, kompetensi, dan etos kerja masing-masing. Oleh karena itu, semua individu dalam tim dapat berkolaborasi dengan baik atau kompak. Yang ketiga, keberhasilan budaya itu sendiri akan mewujudkan sikap. Cara terbaik untuk mendapatkan sikap yang perusahaan inginkan secara konsisten adalah dengan mempunyai standar secara tertulis dan dapat diukur. Sebagai contoh, karyawan wajib menyaplak kain dengan senyuman, memperlihatkan hasil final product sebelum dibayar oleh klien, dan melakukan follow up kepada klien minimal 1 kali. Sikap ini nantinya akan terbentuk menjadi budaya dari perusahaan itu sendiri. Tentunya sebagai seorang pemimpin perlu menyusun standar sikap untuk karyawan agar nantinya budaya perusahaan baik dan diingat sebagai sebuah keunikan dan jati diri perusahaan itu sendiri. Yang keempat, keberhasilan akan mewujudkan integritas. Integritas adalah salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan kompetensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Karakter kuat maksudnya ialah sikap teguh yang mempertahankan prinsip yang menjadi dasar melekat pada dirinya sebagai nilai moral. Karyawan yang berintegritas akan dipengaruhi dari budaya perusahaan yang telah dibuat oleh pemimpinnya, sehingga apa yang tertanam dalam diri karyawan itu sendiri akan menjadikan dirinya memiliki sikap kerja yang bertanggung jawab dan memiliki hasil kerja yang baik. Budaya dan kepemimpinan adalah serangkaian yang diperlukan untuk hubungan kerja yang efektif dan mengarahkan organisasi menuju kesuksesan. Kepemimpinan dan budaya dapat memberikan keunggulan yang kompetitif bagi organisasi jika dapat dikoordinasikan dengan baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan mengalihkan pembicaraan ini kepada Mas Ina Duyanto. Dipersilakan. Oke, demikian materi lingkungan dan budaya perusahaan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi teman-teman semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.